Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Marilah pada kesempatan siang kali ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan kebesarannya. Puja dan puji syukur yang sesuai dengan keagungannya. Puja dan puji syukur yang sebanyak bilangan makhluknya. Puja dan puji syukur yang seimbang dengan kebesaran arasnya. Puja dan puji syukur yang sepenuh batas keridoannya, serta puja dan puji syukur sepenuh tinta kalimatnya. Alhamdulillah adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa midada kalimatih. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajak kita bersyukur siang dan malam kepada Allah sang pencipta alam. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu li Musa, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' wudi'at fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali aku, kata Allah, ditambah dengan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya, diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan, maka la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi dan seluruh isinya. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ringkas, kalimat yang lugas tapi tegas, kalimat yang menjadi titik sengketa antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Kalimat yang membedakan antara keimanan dengan kekufuran. Kalimat yang membedakan antara seorang muslim dengan kemusyrikan. Kalimat yang hanya terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha. Tapi kalimat ini yang kemudian mengubah peta dunia. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Kalimat la ilaha illallah
adalah kalimat yang didakwahkan oleh seluruh para nabi. Jumlah nabi itu 124.000 orang, dan semuanya mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Bahkan Allah sendiri yang mengajarkan kepada mereka, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, dan tidak ada yang layak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali aku. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Dakwah pertama kali yang diucapkan oleh Nabi kepada masyarakat Quraisy adalah kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah datang ke pasar Dzil Majas, pasar di mana orang-orang menjual syair-syair mereka. Maka kemudian Nabi naik ke atas panggung mereka. Kemudian Rasulullah mengucapkan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian menang. Mendengar itu, sebagian besar orang-orang Quraisy menolaknya, karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka harus mengucapkan la ilaha illallah, maka 360 berhala yang mereka letakkan di dalam Ka'bah dan sekitarnya harus mereka tinggalkan. Sehingga mereka menolak, dan penolakan mereka diabadikan dalam surat Shad ayat 5. Mereka menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini ajakan yang aneh. Tuhan kita banyak, disuruh menjadi satu Tuhan saja. Maka di antara orang-orang yang menolak adalah presiden Mekah, yakni Abu Sufyan. Dan di antara yang menolak adalah MPR-nya Mekah ketika itu, yakni Abu Jahal. Dan di antara yang menolak adalah DPR-nya Mekah ketika itu, yakni Abu Lahab. Ketiga tokoh inilah yang menolak kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka kemudian berikan jawaban kepada Nabi, kami tidak menyembah patung-patung itu, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Inilah yang menjadi titik sengketa. Orang-orang Quraisy itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Mereka akan menjawab Allah. Tapi dalam sistem penyembahan, mereka maunya melalui patung-patung, benda-benda mati itu yang mereka ciptakan sendiri. Maka inilah perbedaan kalimat la ilaha illallah dengan penyembahan yang mereka lakukan. Maka yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, menyembah itu langsung kepada Allah, tidak harus dengan perantara benda-benda yang mati, sesuatu yang sudah mati. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid darain. Bahkan karena dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini, sampai satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an ad'uka wa adkuruka bihi. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku akan berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa kemudian menjawab, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-hambamu mengucapkan la ilaha illallah. Aku ingin kalimat yang lain. Maka Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, lau anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi
wal ardina sab' wudi'at fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Maka Allah kemudian memberitahu kepada Musa, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali aku. Maka di sini sebagian ulama menyatakan bahwa kalau kita ditanya di mana Allah, di langit, udah selesai, tidak ada pertanyaan lagi. Maka seandainya 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali aku, kata Allah, ditambah dengan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya, diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka la ilaha illallah jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dahsyatnya kalimat la ilaha illallah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun sya'iratun min khairin. Kata Nabi, akan dikeluarkan nanti dari neraka orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun kebaikannya hanya sekecil biji beras. Wa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun barratun min khairin. Dan nanti akan dikeluarkan dari api neraka, kata Nabi, orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah padahal kebaikannya hanya sebesar biji sawi, lebih kecil lagi daripada beras. Wa yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun zarratun min khairin. Dan akan dikeluarkan dari api neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah padahal di dalam hatinya hanya ada setitik debu kebaikan. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Dan dahsyatnya kalimat la ilaha illallah menjadi penggerak, pengobar dalam setiap perjuangan kaum muslimin. Ketika terjadi perang Mu'tah, kaum muslimin yang jumlahnya 3.000 orang harus menghadapi Romawi Timur, Konstantinopel di wilayah Mu'tah. Dan ketika itu Romawi menyiapkan 200.000 pasukan. Berarti satu orang kaum muslimin harus menghadapi 64 orang-orang Romawi. Ketika 3 panglima kaum muslimin gugur, Zaid bin Haritha gugur, Ja'far bin Abi Thalib gugur, Abdullah bin Rawaha gugur, maka pucuk pimpinan diserahkan kepada Khalid bin Walid yang ketika itu belum genap 3 bulan masuk Islam. Tapi Khalid melihat kepanikan dalam pasukannya, maka Khalid kemudian berkhutbah kepada pasukannya, innal islam al-yawma fi khatar wal muslimina kadhalik wa inni la akhsha an yuqda ala la ilaha illallah minal wujud. Hari ini Islam dalam keadaan bahaya dan kaum muslimin pun dalam keadaan bahaya, dan aku takut kalimat la ilaha illallah akan dihapuskan dari bumi persada. Wallahi ma nuqatiluhum li'adadin wala uddah wa innama nuqatiluhum lihadadin. Demi Allah, kita melawan Romawi itu bukan karena perlengkapan mereka yang luar biasa, bukan jumlah mereka yang besar, tapi kita akan lawan mereka demi menjaga agama ini. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka kaum muslimin bangkit menyerang Romawi, dan Romawi memilih mundur, tidak mau melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin karena mereka menyangka kaum muslimin mendapatkan banyak bala bantuan. Maka Khalid pun membawa kemenangan dalam pertempuran itu. 450 tahun kemudian, seorang panglima perang dari dinasti Utsmani yang bernama Alib Arsalan
Maka Alip Arsalan harus berhadapan dengan Romawi Barat 400 tahun kemudian setelah Khalid, dengan jumlah pasukan yang tidak berimbang. Maka Alip Arsalan pun mengobarkan semangat prajuritnya dengan berkata, wallahi ma nuqatiluhum li'adadin wala uddah. Demi Allah, kita tidak melawan mereka karena jumlah mereka yang besar. Wal nuqatil duna la ilaha illallah hatta nahlika au turfa la ilaha illallah. Kita akan lawan mereka demi kalimat la ilaha illallah sampai kita binasa karena la ilaha illallah atau la ilaha illallah tegak di bumi persada. Maka Alip Arsalan berhasil memukul mundur Romawi Barat, dan hari ini Romawi itu kemudian menjadi sebuah negara yang paling kecil di dunia, mengganti namanya menjadi Vatikan. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, sampai-sampai Rasulullah dan para sahabat pun menginginkan alaiha nahya wa alaiha namut. Di atas kalimat la ilaha illallah kita hidup, dan di atas kalimat la ilaha illallah kita akan binasa. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Seorang tabi'in yang bernama Wahab ibn Munabbih pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian dia bertanya, ya Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Wahab bin Munabbih, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maksudnya cukup kita mengucapkan la ilaha illallah dan tidak perlu lagi kita beramal soleh. Maka Wahab bin Munabbih tersenyum. Kemudian dia berkata, qala bala, benar yang kau ucapkan. Walakin alaysa likulli miftahin lahu asnan. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa in lam yuftah. Maka kata Wahab bin Munabbih, benar, la ilaha illallah itu memang kuncinya surga. Tapi bukankah setiap kunci itu memiliki gigi-giginya? Jika engkau membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka surga akan bukakan untukmu. Tapi kalau kau membawa kunci yang tidak ada giginya, jangan harap surga akan dibukakan untukmu. Dan gigi-gigi dari kalimat la ilaha illallah adalah menjauhkan diri dari segala bentuk syirik dan kemusyrikan, menjauhkan diri dari segala penyembahan-penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara gigi-giginya adalah menegakkan salat 5 waktu, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ketika kau lakukan itu, engkau menegakkan gigi-gigi dari kalimat la ilaha illallah. Dan dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fid dharain. Maka jaga kalimat la ilaha illallah itu dari hati dan dari jiwa kita. Jangan sampai kita lepaskan sampai ajal meregang nyawa, sampai maut menjemput jiwa. Dan semoga kita dihidupkan di atas kalimat la ilaha illallah, dan semoga kita wafat dalam keadaan atau di atas kalimat la ilaha illallah. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.